semangat Rumah Sakit Karyadi ini sudah menular ke rumah sakit, di beberapa rumah sakit. Seperti ini. Ini tentunya satu kabar gembira ya. Satu kabar gembira. Satu sisi kita butuh perjuangan juga untuk mengedukasi tenaga medis, tenaga perawat untuk bisa membantu anak-anak di palliative care ini. Taman bermain ya, berarti ada di Kasuari juga sudah ada di situ ya. Nah, bagaimana konsep family center care telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dalam konteks perawatan anak dengan kanker? Kalau tadi palliative care-nya, ini family center care-nya. Nah, ini family center care, saya juga saya tuh mengenalkan sejak tahun 2000 Pak. Konsep dulu, anak kalau di rumah sakit itu kan ditinggal oleh orang tua, nggak boleh dijaga. Sekarang boleh. Cuman masalahnya dijaga orang tua masih duduk-duduk aja, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita juga bersyukur sekarang ini orang tua sudah menyadari, saya menunggu di rumah sakit tidak duduk-duduk saja. Ada interaksi. Ada interaksi, dia belajar. Nah ini luar biasanya. Mereka mau belajar, bahkan mereka mau tahu nilai-nilai laboratorium di anak ini. Jadi anak orang tua yang punya anak ini, kalau kita menerapkan family center care ini, mereka tahu, oh ini leukositnya sekian, leukositnya sekian, ini tinggi, ini rendah, ini anak saya. Sudah mulai diberikan pemahaman tentang itu. Iya. Ya, kemudian tanda-tanda kanker kalau kebiruan, itu kan seperti lebam-lebam itu tandanya apa? Itu anak orang tua sudah. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan itu? Ya, artinya dari segi perawatan kita sudah mengedukasi orang tua. Bahkan kalau ada orang tua mengatakan, Bu saya tidak punya biaya, kita bisa mengarahkan ke jejaring ya, ke BPJS atau ke lembaga-lembaga yang menangani seperti itu. Luar biasa. Ya itu family center. Karena family center itu ada, kalau secara teori itu ada 9 elemen ya, 9 elemen. Salah satunya membangun family to family, networking family to family, dan family to lembaga-lembaga. Family to family dalam artian sesama. Sama. Jadi nanti kalau misalnya, oh saya butuh pengobatan ini, oh saya pernah punya pengalaman ini, punya pengalaman lagi, seperti itu. Itu salah satu. Ya, itu salah satu elemen di family center care. Dan itu sudah mulai dibangun sejak tahun 2000. Di tahun 2000-an lah. 2000-an ya, luar biasa. Dulu saya belum kenal kaki, tapi ada Yasmia dulu ya. Nah ini saya perlu gali informasi juga tentang sebelum YKK ya. Baik Ibu, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada teknologi atau metode baru yang memfasilitasi kolaborasi antara palliative care dan family center care? Ini pertanyaannya agak tricky ya. Tricky ya, memang sekarang teknologi sudah makin canggih. Kemudian dari Kemenkes juga kita dituntut untuk transformasi kesehatan banyak. Sebetulnya ini juga kita sedang bergerak ke sana. Salah satunya kita pengen ada telemedicine atau telenursing. Telemedicine, telenursing. Ya. Jadi ini nanti memfasilitasi, walaupun sekarang masih sederhana, Bu, nanti bisa WA saya ya. Untuk kita memfasilitasi. Seperti itu baru sederhana, tapi nantinya kita pengen itu lebih luas lagi ke sana, karena mereka ini butuh pertolongan, butuh pendampingan. Mereka tidak tahu kemana. Kemudian juga orang tua sepertinya masih menutup diri ya, kalau begitu terdiagnosis anak dengan kanker itu merasa saya dosa apa ya, itu menjadi tertutup. Nah, kami dari tenaga kesehatan kita memfasilitasi dan seperti itu. Ya, syukur kita punya YKK yang juga mendukung ini. Jadi orang tua itu bisa dengan terbuka. Saya butuh ini, saya pengen curhat seperti ini, saya curhat seperti itu. Ini hal seperti ini memang sangat diperlukan karena tipe orang Indonesia itu kan tertutup.
tertutup gitu. Kita mencoba agak terbuka lah, bahwa penyakit itu yang datangnya dari Tuhan, tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada yang salah, dan Tuhan tidak memberikan penyakit itu dosa kita. Yang itu memang untuk belajar. Itu yang saya selalu edukasi, bahwa itu kita belajar. Tuhan namanya berkat, tidak harus yang sehat, juga sakit juga itu berkat. Luar biasa. Saya pernah menyatakan kepada pasien yang kanker, saya berkenalan sama ibunya. Ibu, alhamdulillah ibu ini berkah karena ibu mau mendampingi putranya. Ya. Itu sebagai ladang pahala juga ya, kalau seandainya dia memang berkomitmen untuk mendampingi putra-putrinya yang menyintas kanker. Baik Ibu, itu tadi satu kabar gembira. Di sisi teknologi kita juga sudah berkembang, artinya untuk palliative care dan family center care ternyata sudah ada penanganan yang lebih canggih. Itu sedikit melegakan, setidaknya bagi keluarga pasien dan juga penyintas kanker itu sendiri. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai kolaborasi praktis. Satu pertanyaan, bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam pengobatan dan perawatan anak dengan kanker? Ya, tentunya ini kedua hal ini tidak bisa terpisah ya. Tidak bisa terpisah karena anak dengan kanker itu jelas butuh support system, butuh dukungan, dukungan terutama dan utama keluarga. Kemudian tadi saya sampaikan salah satu elemen di family center care itu bagaimana keluarga membangun networking, jejaring dengan berbagai pihak. Ya. Orang tua kan juga nggak bisa sendirian, orang tua nggak bisa sendirian, butuh jejaring. Itu family center care. Untuk apa? Untuk menemani anak-anak ini berjuang. Karena kondisi palliative care tadi itu kita tidak tahu kapan endingnya, tapi pasti berakhir. Bahwa berakhirnya sesuai harapan atau tidak sesuai harapan itu nanti, itu seperti itu. Nah, kedua hal ini memang saling melengkapi. Orang tua harus paham bahwa sakit kanker bisa sembuh, bisa kapan? Ya nanti gitu, seperti itu. Ini yang harus dipahamkan kan. Nah, selama menunggu kesembuhan itu, apa yang harus diupayakan oleh orang tua? Ini sinerginya. Jadi orang tua tetap harus terlibat. Apa yang selalu mendengarkan apa yang dirasakan anak. Saya selalu mengatakan pada orang tua, dengarkan apa yang keluhan anak. Mendengarkan bukan mendengar, beda. Jadi kita yang aktif. Menggali dari si anak tadi ya. Dan kita tidak pernah tahu akhirnya seperti apa tadi ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sebaliknya. Ini tentu saja menguras energi, menguras emosi dan sebagainya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan contoh konkret tentang bagaimana kolaborasi antara palliative care dan family center care tadi diterapkan dalam praktek klinis. Iya. Nah, ini sebetulnya butuh perjuangan juga. Kami tenaga kesehatan, saya pribadi kalau mendampingi itu saya memang butuh energi. Kenapa? Karena saya juga manusia yang juga punya pengalaman, saya juga punya idealisme. Saya menghadapi orang yang seperti ini. Jadi pengalaman saya tetap menempatkan posisi saya sebagai tenaga kesehatan yang tahu posisi itu. Jadi saya tetap membangun jejaring. Saya mengenal dokter yang khusus onkologi, hematologi, saya juga mengenal psikolog, jadi saya sering berdiskusi. Dok, ini ada pasien saya seperti ini, sudah dilakukan ini. Nanti kita diskusi. Ya. Paling nanti dia bilang, Mbak, tapi kayaknya seperti ini nggak bisa. Oke, itu jangan diomongkan di depan
pasien, pasien ya? nggak boleh. Tapi kita akan putus ibu, ini seperti ini kondisinya. Kalau foto ini sangat memang riskan sekali, saya biasanya akan panggil orang tua, dilarang, kita diskusi. Silakan orang tua yang membuat keputusan, tetapi ini kondisinya seperti ini, seperti itu. Kita fair aja. Jadi bahwa kita memang harus jujur, itu prinsip etik ya. Kita harus, perawat itu harus jujur. Tetapi kita harus tahu dulu ibunya, orang tuanya paham nggak dengan kondisi ini. Nah, kalau sudah paham, kita jujur ini kondisinya seperti itu. Sehingga nanti orang tua yang memutuskan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya ya udahlah kita pasrah aja, atau saya akan mencari lagi akan seperti itu. Itu tergantung orang tua. Kita tidak bisa memaksa. Menyampaikan fakta sejujur-jujurnya dan mengembalikan keputusan kepada orang tua. Nah, bagaimana cara melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan anak dengan kanker tadi? Tentunya kita harus tahu dulu kapasitas orang tua. Kapasitas itu ya pendidikannya, ya ekonominya, ya kemampuan dia menerima. Itu yang penting. Ya. Karena kalau ini tidak imbang, bisa salah persepsi. Oke. Ya, jadi pernah terjadi seperti itu juga. Nah, saya dianggap ya pernah, gitu kan. Soalnya saya jadi kayak Tuhan, enggak. Sampai ekstrim, ya kena marah juga ya. Saya dilempar apa itu namanya? Oh ya? Dayung ya pernah kan gitu. Karena saya kurang sabar juga sih waktu itu karena kondisi kritis. Tetapi intinya kalau kita menyiapkan diri, kita harus tahu dulu kapasitas. Kapasitas itu tidak hanya pendidikan, orang pendidikan tinggi belum tentu mau juga. Jadi kapasitas secara holistik seperti itu. Kalau sudah paham, sudah tahu, kita baru ajak diskusi. Ini loh kondisi anaknya seperti ini. Karena bagaimanapun ditinggal mati orang yang terkasih itu bukan hal yang mudah. Itu sangat menyakitkan hal itu. Kadang-kadang kita masih denial gitu ya, artinya masih nggak percaya lah. Karena keyakinan kita, harapan kita tetap yang terbaik, sesuai harapan kita sembuh. Baik Ibu, dan itu tentunya membutuhkan satu treatment yang luar biasa dan proses yang luar biasa. Memang juga saya mendalami seperti ini juga bukan hal mudah. Tidak semua tenaga kesehatan juga memahami. Saya salut sih teman-teman Garadi itu sangat mendukung. Kita punya Bu Musarofah, kita punya Pak Bambang, Dr. Bambang Sudarmanto itu kebetulan beliau juga mendalami paliatif. Karena paliatif itu lebih banyak ke spiritual jadinya. Lebih banyak ke spiritual, perawatan spiritual. Jadi spiritual itu bagaimana kita memahami apa maunya Tuhan. Seperti itu. Biarlah ini jadi bagian Tuhan untuk. Biarlah ini bagian Tuhan. Oke. Dan tadi Ibu sampaikan ada konsultasi dengan psikolog dan sebagainya. Artinya pendekatan multidisipliner juga diterapkan dalam penanganan paliatif dan juga family center care ini. Satu pertanyaan, bagaimana cara mengkoordinasikan peran berbagai pihak seperti dokter, perawat, psikolog, atau pihak lain yang secara khusus dibutuhkan dalam perawatan anak? Seperti apa nih Bu Lucia? Nah, sebetulnya kami perawat itu punya ilmunya ya. Kita ada ilmu sebagai case manager ya. Case manager. Case manager itu kita lah yang tahu pasien. Karena perawat kan 24 jam. Ya kan? Kalau dokter kan sekali-sekali. Nah, karena kita sebagai case manager, kita tahu kondisi pasien, kita lah yang menjadi manajer orang-orang ini, tim-tim ini. Sehingga kita membuat jadwal kapan kita ketemu, mendiskusikan masalah ini. Setiap progres yang ada. Setiap progres seperti itu. Karena kita punya kewenangannya, punya keilmuannya. Itu sebabnya kita di
PPNI ya, kita punya IPANI, Ikatan Perawat Anak, tapi kita juga punya HIMPONI, Himpunan Perawat Onkologi. Apa itu Bu? Onkologi itu di kantor itu. Oke. Perawat-perawat kantor. Ke pertanyaan berikutnya, bagaimana kedua pendekatan ini dapat membantu dalam manajemen gejala dan peningkatan kualitas hidup anak? Seperti apa ini Bu? Ya, kalau family center care kan tadi saya katakan bahwa itu memberdayakan orang tua ya untuk lebih ke partnership, partisipasi, sehingga dia tahu. Sebetulnya begini loh, family center care tidak hanya untuk orang sakit ya, anak sehat itu juga begitu. Artinya orang tua itu paham nggak sih tumbuh kembang anaknya, itu seperti itu, ya kan? Saya sering bilang buat anak itu gampang, mendidik anak itu butuh perjuangan, ya kan? Orang tua itu harus paham step by step kapan perkembangannya dari lahir sampai kapan itu harus paham. Nah, inilah yang disebut family center care itu sebetulnya. Ya, memberdayakan orang tua, kan banyak orang tua sekarang ini punya anak ya sudah selesai tapi tidak paham. Artinya tidak perlu memenuhi semua keinginan anak, itu malah keliru. Tapi penuhilah sesuai level usianya. Oke. Nah ini ya, orang tua memang perlu dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman khusus ya. Itu betul, itu masalah baru. Ya. Kalau tadi Bu sampaikan yang sehat saja butuh family center care, apalagi untuk yang paliatif ya Bu ya. Baik, kita berlanjut ke topik berikutnya Ibu. Implementasi dan tantangan paliatif care dan family center care di YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Terima kasih. Saya terlibat YKK memang sudah beberapa tahun yang lalu. Oke. Dan awal ceritanya gimana tuh Bu? Awal ceritanya itu saya juga dulu saya lupa ya awal ceritanya gimana. Tapi dulu kan saya tinggalnya di Bergoto di rumah dinas, gitu ya. Terus entah gimana ya, saya juga lupa pertemuan itu. Tetapi yang jelas Tuhan mempertemukan saya dengan YKK. Nah di situ saya mulai sering main ke sana dan sering diajak diskusi lah dengan orang tua. Saya memahami apa itu orang tua. Tantangan terbesar di YKK memang wah ini sangat luar biasa. Saya salut dengan Bu Vita ini ya. Oh Bu Vita. Itu salut sekali. Kenal saya itu sama Bu Vita. Nah, itu saya salut sekali karena itu luar biasa. Itu energi yang tak terhitung ya. Bagaimana mengkoordinir orang tua. Nah, itu kan bukan hal mudah. Ya. Kemudian mengkoordinir orang tua supaya paham anaknya itu seperti apa. Bagaimana mendampingi anaknya. Orang tua tidak pergi-pergi aja, tidak hilang begitu aja. Kadang-kadang kasih makanan itu. Nah itu. Makanya anaknya kelihatan bagus sedikit, kondisinya sudah aneh-aneh. Sudah mulai aneh-aneh gitu. Itu termasuk family center care. Itu family center care dan Bu Vita itu YKK dalam hal ini sangat peduli dengan apa sih disebut paliatif care, apa dengan family center care. Itulah tantangannya. Itu tantangan di YKK yang terkoordinir, apalagi di luar. Tantangannya luar biasa. Karena orang tua itu terlalu kasihan sama anak-anak. Atau terlalu sayang malah. Itu sebetulnya ya mungkin terlalu sayang tapi meracuni. Gitu ya. Saya tidak kurang-kurangnya kalau di YKK orang tua selalu dinasihati, itu teman-teman di YKK selalu menasihati harus makanannya begini begitu ya. Itu tidak kurang-kurang. Tetapi ya orang tua itu seperti itu. Nanti kalau kami datang ke sana pertemuan orang tua hanya nangis aja, Bu anak saya nggak sembuh-sembuh, kan seperti itu. Ya memang tantangannya luar biasa. Saya salut. Bagaimanapun YKK sebagai sahabat ya, sahabat keluarga terutama, karena survivornya juga banyak sebetulnya. Dari YKK ya. Jadi sebetulnya mereka tertolong juga. Kita sudah rumuskan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan palliative care dan family center care di YKK. Yang pertama,
bagaimana cara mengimplementasikan kedua pendekatan di atas agar berjalan harmonis dan maksimal di YKK? Gimana Bu? Ada kiat atau tips supaya sepertinya kok di YKK sudah jalan sudah jalan ya. Sudah tinggal optimal lagi. Ya memang sih kalau untuk ideal itu ya itu butuh butuh dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh misalnya kalau kamar itu kan harusnya sendiri-sendiri misalnya. Jadi nggak boleh sharing gitu ya? Ya enggak lah. Namanya kan kita privasi ya itu. Ya kan? Tapi kan kita bukan berarti yang sekarang ada jelek, tidak juga. Yang namanya family to family networking atau kerjasama dengan keluarga kan nggak bisa gabungan gitu. Ya, idealnya seperti itu. Tetapi tetapi kalau yang sekarang pun sudah bagus, sudah sangat bagus malah. Ya, daripada yang saya lihat di beberapa rumah singgah itu masih belum ke sana gitu ya. Yang di sini sudah sangat bagus. Kemudian juga caregivernya ada di tempat, kan? Jadi sudah terwadai. Kemudian dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, ya hebat juga YKK ini mengundang perawat, dokter, psikolog secara rutin ada. Ada antar jemput juga. Antar jemput, anak-anak dibawa piknik, ya kan? Nonton bioskop karena saya juga pernah ya. Saya belum pernah diajak kalau yang acara-acara. Nanti deh kapan-kapan aku hubungi Bu Vita ya. Bu Vita ya. Kita minta tiket buat nonton bioskop sama anak-anak ya. Itu nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya. Cuma nonton berdua sama salah satu anak itu nggak boleh. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Harus apa adil. Pertanyaan berikutnya itu intermezzo aja ya Bu ya. Supaya kita nggak terlalu tegang. Bagaimana cara menumbuhkan dukungan emosional? Nah ini emosional dan psikososial dalam kedua pendekatan ini mengingat terbatasnya jumlah pendamping atau keluarga yang boleh mendampingi pasien di YKK. Dukungan emosional dan psikososial. Memang pendampingnya terbatas. Maunya pendampingnya sekampung ya. Kan bisa gantian loh Bu, kalau misalnya satu keluarga bisa. Tapi kan nggak boleh. Di rumah sakit juga nggak boleh. Di rumah sakit dibatasi berapa? Satu orang. Satu orang. Tetap satu orang, sama saja. Nanti itu kalau yang bikin rumah sakit angker itu kayak gitu loh Bu. Kenapa? Satu pasien, satu penjaga. Terus? Ya kan, satu pasien, satu penunggu gitu. Biasanya kalau rumah ada penunggunya kan angker toh Bu. Ya pendamping, saya makanya nggak pakai penunggu. Kalau penunggu beda. Beda. Oke. Pendamping, nah itu saya lupa tadi. Psikososial. Dukungan emosional dengan psikososial. Dukungan untuk psikososial, saya rasa kalau di YKK sudah berjalan. Anak-anak bermain bersama, sesuai dengan usianya, boleh belajar. Ada sekolah kita. Itu untuk optimalisasi psikologisnya dan sosialnya. Secara emosional tetap ada penunggunya, walaupun penunggunya satu orang. Tetapi toh mereka tetap ada jam kunjung, ya, tetap ada. Ya, jadi dukungan ini memang secara yang disebut dukungan emosional itu adalah interaksi antara orang tua dan anak itu harus intens. Tapi bukan berarti kalau cuma nunggu saja tidak ada komunikasi kan sama saja. Sama-sama nunggu semuanya dengan HP semua, ya nggak ada hubungan emosional. Kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu dia. Jadi hal-hal seperti ini yang kita fokuskan. Yang penting komunikasi, ya, bapak dan ibu dengan anak. Jangan sampai yang nunggu ibu, bapaknya entah kemana-mana atau sebaliknya. Jadi tetap harus konsep. Tapi ngomong-ngomong Bu, selama kita ngobrol-ngobrol ini, Bu ngerasa nyaman nggak? Karena kita ini podcastnya disupport sama yang namanya Dreamlight World Media. Nyaman nggak? Saya nyaman Pak. Nyaman ya. Ya. Nanti kapan diundang lagi? Oke. Yang undang Pak Rudi ya? Ya, Dreamlight World Media. Mereka pasti punya program-program yang luar biasa. Nanti Ibu diundang lagi sambil nonton bioskop.
Terus apa tantangan terbesar dalam menggabungkan kedua pendekatan ini bagi keluarga pasien di GKK? Tantangan terbesar adalah orang tua itu masih punya rasa egois. Ya. Nah itu, ya pasti ego kan Iya, pasti di depan. semua ada, tetapi ya jangan begitu. Kita harus sharing. Kan tadi ada namanya psikososial, itu belajar sharing. Ya. Family Center Care juga diajari untuk sharing, berbagi. Nah, seperti itu. Bahkan kalau di GKK itu setahu saya ada jadwal masak, Iya. ada jadwal nyapu, Itu bersih-bersih. sharing. Oke. Itu sharing, itu bagus. Ya, jadi kalau cuma memang ya kita selalu mengatakan, nah itulah manusia egois, Ya. aku dong gitu. Nah itu ya orang tua pun belajar. Nah keuntungan ini segi positif ya, positif palliative care atau positifnya family center care adalah berbagi, menghargai, menghormati orang tua lain. How to share, how to respect each other gitu ya. Ya, itu konsepnya family center care. Gitu. Jadi tidak boleh akunya, bagaimana keluarga lain. Nah ini ada pertanyaan lebih jauh lagi. Bagaimana cara menangani resistensi dari keluarga terhadap penerapan kedua pendekatan ini? Aku pokoknya anakku sih yang diprioritaskan dan sebagainya. Anakku harus sembuh dan sebagainya. Aku sudah melakukan yang terbaik kok, tapi kok anakku tidak kunjung sembuh dan sebagainya. Itu gimana? Nah itu tantangannya. Tantangan. Saya pun ya kadang berhasil, kadang tidak berhasil untuk menangani resistensi ini. Karena ini sekali lagi butuh kapasitas orang tua. Kapasitas, kemampuan diri orang tua menerima segala sesuatunya. Kalau bagi yang punya kapasitas baik, dia menerima, oke, saya terima, ya saya akan fokus pendekatan saya ke spiritual, bagaimanapun ini akan berkat. Bagi yang menolak, ya kan proses denial itu nggak sama orang per orang. Itu pasti ada resistensi. Tidak, katanya malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan itu pasti. Ya. Nah, kita perlu membimbing, mendampingi orang tua yang resistensi ini. Sekarang apa fokus tujuannya? Kalau fokusnya untuk ke anak, ya mari kita berbagi. Walaupun itu tidak mudah. Ya, latar belakang orang tua yang resistensi tentu bermacam-macam. Mungkin ada pengalaman buruk. Saya pernah mengalami ini. Dulu adik saya, misalnya orang tua saya sakit itu, toh nyatanya juga nggak sembuh. Nah itu resistensi itu seperti itu. Jadi dilakukan apapun dia akan menolak. Gitu, ya. Istilahnya keras kepala gitu ya, istilahnya. Nah, seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang sudah. Yang pengalaman orang tua yang menyakitkan. Oke. Gitu. Nah ini tadi kita sudah sepakat ya Bu, artinya ini satu proses yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah sama-sama tahu kapan berakhirnya. Tentang akhirnya apakah ini sesuai dengan harapan kita, tentunya sembuh atau di luar apa yang kita harapkan. Nah, bisakah Ibu berbagi pengalaman Ibu dari keluarga yang pernah merasakan manfaat dari kolaborasi kedua pendekatan ini? Misalnya anaknya sudah ini, tapi ternyata hasil akhirnya tidak sesuai yang dia pernah mengalami. Tapi karena sudah teredukasi baik si anak paliatifnya maupun family center care-nya, dan akhirnya Ibu merasa untuk keluarga dan pasien ini, Ibu merasa ini berhasil. Ya, saya pernah sih berhasil seperti itu. Yang tidak berhasil juga banyak. Saya kadang-kadang melihat kultur budaya. Ya, biasanya kalau orang dari suku Jawa ya, ini kan lebih nerimo ya. Nah, nerimo itu dia lebih mudah. Tetapi untuk suku budaya yang lain,
ya, karena keperawatan kan melihat latar belakang budaya juga. Backgroundnya ini benar-benar diperhatikan. ya. Iya, jadi ada latar belakang budaya yang memang keras. Tidak, saya ini tidak seperti itu. Itu juga pernah. Jadi saya selalu melihat kalau di keperawatan itu kan memandang manusia secara biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, jadi selain budaya juga spiritual. Spiritual ini kan bukan agama. Saya selalu mengatakan spiritual itu bukan agama. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita dan bagaimana hubungan dengan sesama. Nah, kadang-kadang terjebak bahwa yang agamis itu yang lebih mudah menerima, padahal belum tentu. Kan gitu, agama kan beda dengan spiritual. Itu seperti itu. Jadi kita perlu diskusi panjang untuk seperti ini dengan orang-orang ini. Tapi pernah berhasil? Iya, pernah berhasil. Dan seperti apa Bu yang Ibu hadapi, yang Ibu rasakan pada saat ternyata proses akhirnya menunjukkan keberhasilan? Jadi kalau yang menerima nih, dia akan mengatakan begini, oke, baik Bu, kalau begitu saya akan terus dampingi sampai kapanpun. Baik. Apapun hasilnya, saya akan serahkan sama Tuhan. Oh bagus Bu, saya kan gitu kan? Bagus, kita akan dampingi. Kemudian setelah anaknya kritis mendekati, Bu, anak saya seperti ini. Oke Bu, Ibu gimana kondisinya? Gak apa-apa Bu, saya tahu saya sudah berjuang, anak saya juga sudah berjuang. Gitu. Kan bagus. Jadi dia menerima. Sama-sama menyiapkan mental. Menyiapkan mental. Seperti itu. Nah, kita berbicara mengenai kedepannya nih Bu, tentang masa depan dan apakah inovasi-inovasi yang akan kita lakukan mengenai kolaborasi antara palliative care dan family center care ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Bu Lucia melihat perkembangan kolaborasi kedua pendekatan ini terkait perawatan anak dengan kanker dalam 5-10 tahun ke depan? Yang Ibu bayangkan seperti apa? Ini susah ya. Tapi harapan saya selalu positif. Saya harus optimis karena sebelumnya saya juga menjadi ibunya perawat anak ya. Karena saya sudah ini dan saya selalu memberikan poin-poin ini. Saya selalu mengingatkan ke semua orang bahwa prinsip keperawatan anak itu adalah family centered care dan automatic care. Itu saya selalu ingatkan selalu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita kembali ke fokus merawat anak itu bukan hanya anaknya yang dirawat, tapi juga orang tuanya dan keluarganya maksud saya. Nah, sehingga saya sudah lega sih melihat perkembangan apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi di Rumah Sakit Karyadi atau beberapa rumah sakit yang saya lihat itu trennya adalah tren yang positif. Nah, ini yang saya juga terus berharap bahwa nantinya akan menjadi lebih baik lagi, baik di yang fokus di anak kanker maupun yang di rumah sakit atau di mana pun trennya dan tren. Nah, ini masih terkait dengan inovasi. Apa inovasi atau penelitian terbaru yang Ibu Lucia harapkan akan menjadi game changer dalam bidang ini? Ada nggak Bu? Saya ini saya banyak penelitian saya sih tentang family centered care, dari pengetahuan sampai kolaborasi juga sudah. Sekarang kita sedang sedang mengusulkan proposal untuk bagaimana memberdayakan keluarga dan networkingnya dan jejaringnya untuk paliatif ini memang. Jadi selain family center kan bagaimana ini berbasis digital tentunya, berbasis digital untuk sana. Jadi supaya nanti kita mudah dimanapun kita berada. Seperti yang saya tadi sampaikan, telenursing itu. Telenursing. Ya. Nah, bagaimana kebijakan publik
dalam mendukung perkembangan dan implementasi kedua pendekatan ini secara luas? Untuk kebijakan publik kita sudah didukung undang-undang. Kita punya undang-undang kesehatan. Sudah ada payung hukumnya ya? Sudah ada payungnya, undang-undang nomor 17 tahun 2023 itu payung keseluruhan. Dan kita juga sudah punya HIMPONI, Himpunan Perawat Onkologi, punya IPANI, Ikatan Perawat Anak, yang ini akan terus mendukung. Jadi kebijakan publiknya sudah tertata, sudah. Jadi tinggal kita nanti implementasi ke depannya, gitu. Ya memang karena kan sekarang juga angka kanker pada anak ini cukup banyak. Walaupun disusul ada penyakit-penyakit lain yang membutuhkan kita perawat anak khususnya. Baik, dan kita sudah hampir sampai di sesi terakhir nih Bu dari We Care Podcast. Kayaknya kita asik banget ini ngobrol-ngobrolnya, dan saya semakin banyak tahu nih tentang paliatif dan family center. Di akhir sesi ini satu pertanyaan, apa saran dari Bu Lucia untuk keluarga yang baru saja menerima diagnosis kanker pada anak mereka? Pada keluarga yang baru menerima diagnosis, sebenarnya kita ada tahapan ya Pak, namanya tahap yang kita kenal dengan teori Kubler-Ross. Teori Kubler-Ross. Nah itu tuh dari pasti orang menerima berita buruk itu denial dulu, gitu kan? Denial, kemudian bargaining, sampai nanti di acceptance atau penerimaan. Itu wajar, denial itu wajar, gitu ya. Tetapi yang kita perlu pendampingan, denialnya jangan kelamaan. Kita harus realistis, move on dari proses denial ke bargaining itu. Bargaining kan mencari pengobatan ke sana ke sini gitu. Jadi artinya bahwa keluarga yang menerima diagnosis itu nangis dulu, ngamuk dulu, wajar. Itu hal yang wajar, kita terima, kita dampingi. Tapi bagaimana kita move on, bagaimana kita bangkit supaya kita segera mendampingi. Dan berikutnya, bagaimana masyarakat dapat lebih mendukung anak-anak dengan kanker dan keluarganya? Ini peran masyarakat. Ini peran. Ini kan bukan penyakit menular kan ya Bu? Bukan, tetapi masyarakat yang cenderung memandang sebelah mata, memandang orang tuanya dosa apa ya? Nah, kan seperti itu. Seperti itu ya di masyarakat. Seperti itu. Ada kaitannya cancer dengan dosa orang tua. Dengan dosa orang tua. Belum nanti kasak kusuk. Kasihan loh. Dia sakit kanker loh. Sebetulnya nggak perlu dikasihani. Kalau mau kasihan, dampingilah. Gitu. Nah itu dampingi. Jadi sapa aja seperti biasa, ajak main seperti biasa. Harusnya seperti itu. Itu masyarakat. Cuma memang mengedukasi masyarakat tuh sama sulitnya menjaga mulut netizen ya. Itu, iya kan? Ya. Bahkan ke anak penyintas kanker pun kita juga harus memperlakukannya seperti anak-anak biasa. Biasa aja. Jangan aduh kamu saya kanker ya, kamu nggak boleh, jangan. Biarkan aja dia berkembang, dia mau lari apa ya, nggak apa-apa. Yang kita ajarkan, gitu kan? Kamu kalau lari-lari jangan sampai jatuh, kalau kamu berdarah, susah nanti berhentinya. Ada preventifnya ya. Nah, itu diajarkan sesuai bahasa anak tentunya. Gitu. Nanti kalau nggak boleh main apa-apa kan kasihan nanti depresi malah. Stres sendiri ya Bu. Stres sendiri. Baik Bu, mungkin ada sumber daya atau organisasi yang Ibu rekomendasikan bagi keluarga untuk mendapatkan dukungan tambahan. Dukungan tambahan ya jelas ini YKK ini luar biasa nih, yang YKK itu luar biasa. Atau organisasi-organisasi lain yang saya tahu ada Rotary Club ya, ada apalagi ya mungkin yayasan-yayasan perorangan yang bersedia seperti itu. Memang concern ke kemanusiaan ya. Kalau di luar negeri itu kan ada ya, misalnya artis siapa meninggal didonasikan untuk cancer atau misalnya kan kayak gitu.
Nah kalau di Indonesia memang belum ke sana. Makanya saya juga terima kasih kepada YKK yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, uangnya, apapun untuk anak-anak dengan kanker ini bersama keluarganya. Baik, dan tentu saja kita mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lucia yang sudah meluangkan waktunya memberikan banyak sekali informasi terkait dengan palliative care dan juga family center care. Harapannya kita juga bisa melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung keluarga maupun anak-anak penyintas kanker. Perlakukan mereka dengan sewajarnya saja, bukan sesuatu yang asing. Dan harapan kita nanti untuk palliative care dan family center care ini terus berinovasi, termasuk teknologi tadi telenursing dan sebagainya ini bisa terus dikembangkan sehingga anak-anak palliatif punya kualitas hidup yang bagus, walaupun kita tidak pernah tahu di akhirnya akan seperti apa. Terima kasih untuk tim dari Dreamlight World Media yang sudah support We Care podcast ini. Nanti bakal banyak episode selanjutnya dengan narasumber yang akan membuka wawasan kita tentang kanker pada anak. Dan juga kepada seluruh sahabat YKK, masyarakat untuk terus berjuang untuk terus peduli terhadap kanker pada anak. Juga terima kasih untuk sahabat YKK dan semua yang telah menyaksikan episode podcast We Care kali ini. Ketemu lagi di episode yang lain, Bu. Matur nuwun sekali lagi. Dan don't let the kids fight cancer alone. Sampai jumpa.